Shalom Bapak Ibu. Sang Natal dimulai dari keabadian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal bukan dimulai di Bethlehem Bapak Ibu. Natal dimulai di hati Allah yang kekal. Kelahiran itu bukan dimulai dari kandang, melainkan dari tahta sorga. Sebelum bintang bersinar di malam Bethlehem, bintang itu bersinar di hati Allah, di kekekalan Bapak Ibu. Yesaya sudah mendengarnya berabad-abad sebelumnya di dalam Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Perhatikan dua kata ini. Telah lahir. Berbicara tentang kemanusiaannya, telah diberikan, berbicara tentang keilahiannya. Anak lahir dari Maria, tetapi putra diberikan dari Allah, Bapak Ibu. Anak yang lahir ada untuk masa kini. Yesaya berkata, telah lahir, bukan akan lahir, bukan mungkin lahir, telah. Seolah-olah sorga telah melihatnya terjadi sebelum bumi melakukannya. Ini berbicara tentang anak yang menyentuh debu, anak yang merasakan tangis manusia, anak yang mengenakan tubuh fana, dan anak yang masuk ke dunia yang penuh luka, Bapak Ibu. Itulah sebabnya malaikat berseru di dalam Lukas 2 ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Anak itu datang agar Allah tidak lagi jauh. Ia datang agar manusia itu tidak lagi yatim. Ia datang agar yang hilang menemukan rumahnya kembali. Kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Allah tidak menunggu manusia naik ke surga, tetapi ia turun menemui manusia, Bapak Ibu. Putra telah diberikan. Ada untuk kekekalan ini. Seorang putra telah diberikan. Putra tidak pernah dilahirkan. Putra diberikan. Karena ia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Mika 5 ayat 1 berbunyi, asalmu sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ia bukan hanya bayi di dalam palungan, Bapak Ibu. Ia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah sejak kekekalan. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Inilah misteri Natal, Bapak Ibu. Anak lahir di dalam waktu, putra datang dari kekekalan. Itulah sebabnya malaikat menyembah, gembala tersungkur, dan bintang tunduk di langit. Ia datang bukan sekedar lahir. Ia datang sebagai hadiah ini. Yesaya tidak berkata, seorang anak muncul, atau seorang putra datang. Ia berkata, telah diberikan. Natal bukan sekedar kelahiran. Natal adalah pemberian. Yesus adalah hadiah yang tidak bisa dibeli. Karunia yang tidak bisa diganti. Anugerah yang tidak bisa ditimbang, Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia kita, akan dunia ini, sehingga ia memberikan. Bapa tidak hanya memberi sesuatu, ia memberi seseorang, ia memberi putranya sendiri. Ia datang ke tempat yang paling rendah untuk membawa kemuliaan paling tinggi. Palungan itu bukan simbol kekurangan, itu simbol akses, Bapak Ibu. Jika Yesus lahir di istana, yang miskin tidak akan berani datang. Jika Yesus lahir di rumah imam, para pendeta tidak akan berani mendekat. Tetapi ia lahir di kandang agar semua orang bisa mendekat. 2 Korintus 8 ayat 9. Ia menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya kamu menjadi kaya. Ia merendah, supaya engkau ditinggikan. Ia turun, supaya engkau diangkat. Yang jelas, ia datang untuk memerintah di dalam kehidupan kita.
Yesaya 9 ayat 5 itu melanjutkan, pemerintahan ada di atas bahunya. Bayi itu membawa pemerintahan, Bapak Ibu. Kanak-kanak itu membawa kerajaan. Boneka kain tidak berada di tangan Maria. Kerajaan Allah yang sedang berada di pelukannya. Dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ia adalah penasihat saat engkau bimbang. Ia adalah Allah perkasa saat engkau lemah. Ia adalah Bapa kekal saat engkau merasa sendiri. Dan ia adalah Raja Damai saat engkau dilanda badai. Pemerintahannya itu bukan memaksa, melainkan memulihkan. Bukan menghancurkan, tapi menghidupkan. Nah, apa pesan profetisnya untuk Natal kali ini? Putra itu datang untuk menegakkan kerajaan di hatimu. Di dalam roh aku mendengar suara Tuhan. Putra yang diberikan itu datang bukan hanya untuk dunia, tetapi untuk hatimu. Jika engkau menyediakan palungan, aku hadir di dalam kemuliaan. Jika engkau membuka pintumu, aku akan memerintah dalam damai. Itulah sebabnya Natal bukan hanya peringatan, Bapak Ibu. Natal adalah sebuah undangan. Undangan untuk kembali kepada terang dan undangan untuk menyerahkan tahtamu kepada Raja Damai. Satu makna lagi, undangan untuk menjadikan Yesus bukan hanya tamu, tetapi Tuan atas hidupmu. Akhirnya, Natal adalah sebuah keajaiban yang tidak akan pernah berhenti berbicara. Ketika Yesus lahir, dunia tidak sama lagi. Waktu terbelah menjadi sebelum dan sesudahnya. Sejarah menunduk kepadanya. Malaikat bersorak di atasnya. Iblis gemetar di hadapannya. Natal adalah sebuah deklarasi besar. Allah datang dalam bentuk anak yang lahir dan Allah memberi dalam pribadi putra yang kekal. Mari kita menyembah Dia yang lahir untuk kita. Allah, anak yang meraih dunia, putra yang menyelamatkan jiwa, dan raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Yesaya 9 ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Selamat merayakan hari kelahiran Dia yang telah lahir sebagai anak dan diberikan sebagai putra, Bapak Ibu. Selamat hari Natal, Bapak Ibu. Semoga damai-Nya menyelimuti hati setiap yang percaya. Haleluya. Amin.